Haleluya. Happy Sunday all. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita bersatu hati. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas hari yang indah Tuhan Yesus. Satu hari lagi Tuhan kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih buat satu minggu Tuhan Yesus. Kami juga boleh beraktivitas Tuhan. Apapun aktivitas kami Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami diperbolehkan untuk berkumpul lagi Tuhan di sore hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan urapan baru Tuhan Yesus, urapan dari Yesus Kristus saja Tuhan, sehingga kami bisa pulang tidak sama lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat kami Tuhan yang mungkin masih di dalam perjalanan. Berkati mereka Tuhan Yesus agar mereka boleh sampai di rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau angkat pujian kami Tuhan Yesus. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Saudara boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Hebat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita katakan sama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat seminggu kami sudah lalui bersama Engkau Tuhan. Hari ini kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau Raja kami yang bertata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia bertata di tempat ini, kemuliaan turun di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segala nama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, kita tinggikan Dia, katakan alam semesta. Alam semesta, Kau besar Tuhan. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Nyanyikan Sana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Pekerjaan-Mu ajaib Tuhan buat setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sana, Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja.
Engkau Tuhan melebihi segalanya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita tinggikan Dia, tinggikan namanya. Lebih dari segala-galanya Tuhan, kami menanggungkan Engkau. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Nyanyi lagi, katakan tinggikan, ku tinggikan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala, lebih dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, nama yang memulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Di dalam hadirat-Mu selalu ada kemenangan dan ketenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami berbau harum wangi di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah melimpah buat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom AFJ Wellington. Wah, gak berasa ya nak, kita udah ada di bulan Juli. Iya benar banget Tirsa. Apa sih tema bulan Juli kita kali ini? Tema bulan Juli adalah handling conflict. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah, benar banget. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, kita akan berdamai dengan semua orang.
banget nak. Makanya penting banget untuk kita tergabung di dalam komunitas-komunitas yang udah disiapin oleh gereja. Supaya kita punya teman-teman yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bergabung dalam komunitas iCare akan memudahkan kita untuk lebih mengerti bagaimana menyikapi konflik yang kita alami. Sharing dari teman-teman akan memberikan banyak inspirasi. Minggu ini adalah Minggu iCare. Mari kita sama-sama membahas dan sharing tentang firman Tuhan ini mengenai handling konflik. Seru kan? Jangan lewatkan ya. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request di Linktree/AFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news pada hari ini. Happy Sunday and God bless you all. Shalom everyone. Hope you have a great Sunday. Aku mau mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan recite Bapa kami yang di surga, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan mengundang anak-anak untuk maju ke depan dan kita akan mendoakan anak-anak kami. Mari kita mengarahkan tangan kita pada anak-anak kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak kami pada hari ini Tuhan. Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dari minggu ke minggu, hari ke hari Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau membawa mereka ke tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tapi Engkau mau mereka untuk belajar lebih lagi tentang words of God Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun mereka di dalam pembelajaran mereka Tuhan. Dan juga memberikan ketenangan hati dan juga hati yang tanah yang gembur untuk bisa menerima firman Tuhan yang akan ditanamkan untuk mereka pada hari ini Tuhan. Kami juga serahkan guru-guru yang akan mengajar mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan memberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengajar mereka Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau yang paling maha tahu, dan Engkau yang bisa menuntun mereka ke dalam jalan-Mu Tuhan. In Jesus name we pray, amen. See you later kids. And tetap berdiri, kita akan sama-sama berdoa untuk doa korporat kita pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, sekali lagi kami datang untuk pada sore hari ini untuk mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga orang tua kami yang ada yang sedang sakit di Indonesia maupun di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah bilu-bilu Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga some of us yang ada di tempat ini juga sedang tidak enak badan Tuhan. Kami minta Tuhan kesembuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan satu terobosan-terobosan yang baru untuk mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka minta Tuhan, kalau Engkau yang menghendaki, Engkau akan menuntun mereka ke dalam pekerjaan yang tepat untuk mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk proses PR yang dari beberapa teman-teman kami yang akan sedang dalam proses Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang grant PR-nya, bukan imigrasi, tapi Engkau Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan izin untuk mereka untuk tinggal di tempat ini Tuhan. Tuhan, ini juga serahkan Moses ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu anak ini sedang dalam proses untuk meminta izin tinggal untuk di New Zealand juga Tuhan. Tapi amat sangat complicated bagi manusia Tuhan. Tapi bukan suatu yang tidak bisa dilakukan oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan agar Engkau memberikan
officer yang paling baik Tuhan untuk dia Tuhan, dan juga apapun yang terbaik untuk dia Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan, Engkau pasti akan granted itu untuk dia Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini mau mendoakan untuk Indonesia Tuhan, di mana kami lahir Tuhan. Kami mau serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Juga dalam proses pemilu yang akan datang pada tahun depan Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat dan Engkau yang memegang itu semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Wellington, di mana kami sekarang ada di tempat ini, di kota ini, di negara ini Tuhan Yesus. We want to speak blessing dari government yang paling atas sampai yang paling bawah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Silakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah hati. Sungguh indah, sungguh besar, katakan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tersalah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalah sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh besar ya Tuhan pengorbananmu untuk kami semua ya Tuhan. Kau rela mati di kayu salib ya Tuhan untuk kita semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk segala pengorbananmu di kayu salib ya Tuhan. Kami tidak bisa mengerti ya Tuhan, tapi kami hanya mau percaya Tuhan. Kami menaruh harapan kami ke dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu, bisa memuji muliakan nama-Mu dan juga bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang pakai ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan, pakai bibir mulutnya hamba-Mu ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga kami ketika kami mendengar firman ini Tuhan, kami merasakan ya Tuhan firman ini seperti pedang yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami bisa berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. I want to welcome Margaret. Thank you for coming. Hello. And also langsung ya fresh dari gunung. Saljunya berasa nih ya.
Hello, again, terima kasih. Hari ini kita masih masuk dalam tema yang sama, yaitu handling konflik. Katakan ke kanan kiri, handling konflik ya. Nah, kita dalam 2 minggu lalu saya sudah sharing mengenai kisah Ishak ya. Ishak, di mana kita belajar bahwa iri hati. Kalau kita iri hati akan menyebabkan konflik. Bagaimanapun kita tahu belajar iri hati itu menyebabkan konflik dan kita harus memberikan yang namanya pengampunan. Karena pengampunan yang kita tidak bisa berikan, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga juga nggak akan bisa mengampuni kita. Kemudian minggu lalu Jack juga mengajar mengenai boleh marah ya. Tuhan Yesus itu marah, tapi dengan alasan yang tepat, dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, konflik sekali lagi saya mau beritahukan bahwa bisa terjadi bukan juga terhadap sesama manusia, tapi juga bisa terjadi terhadap kita diri sendiri. Ya kadang-kadang kita bisa konflik dalam diri sendiri. Oh, lakukan apa enggak gitu ya. Nah, juga bisa konflik juga terhadap Tuhan, ya kan? Kadang-kadang orang ketika sedang berada dalam mungkin sedih hati atau apapun yang dialami oleh orang itu, dia bisa mengalami yang namanya kesal kepada Tuhan, sehingga akhirnya konflik dengan Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Saya undang kita semua untuk membaca. Saya membaca ayat yang pertama dan kalian bisa membaca ayat yang berikutnya, kita bersaut-sautan. Kita belajar dulu dari Yosua 22. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Kalian mungkin baca yang 3-4 ya. Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Lanjut boleh? Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Lalu pulanglah mereka ke kemah mereka. Oke, so just sekedar ilustrasi adalah, jadi ketika mereka mengalami perjalanan dari mau masuk ke dalam tanah Kanaan, ada 3 suku yaitu Reuben, Gad dan setengah dari Manasye ini, mereka meminta tanah di luar dari tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke Sungai Yordan, yaitu yang ada di sebelah kanan itu, yaitu Reuben, Gad dan ini setengah, dan ini setengahnya adalah half tribe of the other Manasye gitu ya. Jadi mereka ketika mau sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah bilang ini tanah saya mau minta kepada dia, mereka minta kepada Musa. Jadi pada saat mereka minta kepada Musa, Musa mengatakan kepada mereka semua 3 suku ini, ada bilang kamu nggak bisa minta dulu, bilang karena apa? Karena peperangan kita belum selesai. Saya masih harus orang-orang suku 10 lain itu harus mendapatkan tanah mereka untuk mereka masing-masing.
Terus mereka berjanji, yang 3 suku ini bilang, oke, kita akan ikut berperang sampai semua mendapatkan tanah masing-masing. Dan setelah semua mendapatkan tanahnya, barulah kami boleh pulang. Nah, ini adalah konteks dari cerita di Yosua 22 ini. Di mana setelah mereka semua selesai berperang, masing-masing mendapatkan tanah masing-masing untuk suku masing-masing, akhirnya Yosua melepaskan 3 suku ini, yaitu Ruben, Gad, dan setengah dari Manasye untuk pulang ke tanah mereka, yaitu di seberang dari tanah Kanaan ini. Oke? Nah, kita lanjut. Kemudian, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Shilo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead. Tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang ada di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Ya, lanjut. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan. Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kami mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan.
Lalu kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan. Tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye. Sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Oke. Udah mengerti? Maaf ya, panjang. Jadi kisah summary-nya adalah ketika mereka sudah on the way home, ketika Bani Gad, Bani Ruben dan setengah dari Manasye itu jalan perjalanan pulang, kemudian tiba-tiba, ini kita nggak tahu ya, tidak dijelaskan, tiba-tiba mereka teringat, oh kita harus membangun mezbah untuk sebagai saksi bahwa nantinya kita itu, anak-anak kita tahu bahwa mezbah ini untuk mengingatkan bahwa kita dulu pernah untuk menyembah Tuhan gitu ya. Jadi mereka membangun mezbah. Nah, ketika mereka sedang membangun mezbah, kemudian terdengarlah kan ini gosip di Israel gitu ya. Mereka lagi bangun mezbah gitu ya. Itu pasti lagi mau menyembah berhala gitu. Wah, makanya mereka kemudian berkumpul bilang mari kita serbu, kita bilang kita perang gitu ya, karena nggak benar nih kalau mereka membangun mezbah untuk menyembah berhala, maka kita semua akan kena batunya, karena mereka telah mengalami hal yang sama waktu ketika cerita dari Balak ya, ingat ya, Balak disuruh untuk mengkutuk Israel, dikasih 3 kali, Balak dia malah bukannya mengkutuk Israel, dia malah memberkati. Si Bileam ini dia malah memberkati. Kemudian Raja Balak kesal kan kepada Bileam. Nah akhirnya Bileam memberikan pendapat, bilang daripada saya kutuk, mendingan kita bawa perempuan-perempuan Median untuk bisa mempengaruhi orang-orang Israel ini, sehingga mereka dengan kawin campur dengan perempuan Median ini, mereka menjadi menyembah yang namanya dewa Baal gitu ya. Nah, ketika mereka menyembah dewa Baal, akhirnya yaitu Tuhan menghukum orang-orang Israel ini, sehingga sampai saat itu mereka masih sadar kalau mereka itu sedang masih dalam hukuman gitu ya. Nah, makanya mereka nggak mau lagi gara-gara urusan Bani Gad dan Bani Ruben menyembah berhala, mereka akan mendapat hukuman lagi, sehingga mereka mau dengan sepenuh hatinya untuk bisa menahan itu. Nah, yang terjadi adalah hampir terjadi war antara orang Israel dengan Bani Gad gitu ya. Hanya karena apa? Hanya karena asumsi, benar? Hanya karena miskomunikasi, di mana orang Bani Gad dan Bani Gad dan Bani Ruben, mereka merasa it's okay itu membangun mezbah. Apa salahnya kita membangun mezbah gitu kan? Karena ya tujuan kita adalah untuk menghormati Tuhan gitu, istilahnya sebagai saksi. Kita nggak
Mereka nggak punya kepikiran untuk menyembah dewa berhala. Akan tetapi di lain pihak, mereka pihak Israel asumsi, bilang, oh dia tuh pasti bangun untuk menyembah berhala gitu ya. Yang satu merasa nggak perlu memberitahu pihak yang berikut yang lain merasa asumsi salah. Nah, itulah yang menjadi sharing saya pada hari ini, yaitu adalah the art of communication gitu ya. Kadang-kadang ini merupakan suatu hal yang sangat simple. Simple banget. Saya rasa semua orang tuh sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi. Benar? Tetapi kebanyakan kita cenderung mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya konflik dimulai dari komunikasi. Setuju? Hal-hal apapun yang selalu menjadi konflik di awal adalah selalu dengan komunikasi. Nah, kita hari ini kita cuma mau belajar bagaimana sih kita harus berkomunikasi itu ya. Apa sih arti komunikasi itu? Komunikasi adalah is the process of exchanging information. Katakan karena exchanging ya. Exchanging artinya adalah bertukar ya. Yang berarti ada yang memberi dan ada yang menerima gitu. Itu namanya komunikasi. Kalau orang yang cuma hanya memberi, nggak menerima, itu komunikasi apa bukan? Bukan. Itu broadcast ya. Atau ada yang cumanya menerima doang. Itu juga bukan komunikasi itu ya. Komunikasi adalah the process of exchanging, di mana seseorang memberi dan yang lain harus menerima. Nah, kata dari communication ini berasal dari kata communicare atau communism actually, yang artinya adalah to share. Jadi ketika kita punya informasi itu di-share, harus disebarkan ya kan, namanya sharing itu semua pihak pasti menerima, betul? Nah, komunikasi itu adalah sesuatu yang menurut saya penting dalam segala hal. Oke? Bisa salah komunikasi bisa menyebabkan perang. Itu ya buktinya tadi. Hampir aja perang. Kalau nggak mereka mengirim delegasi 10 pemimpin, udah terjadi perang tuh. Ya kan? Nah, makanya pada hari ini saya mau membawa 3 poin mengenai komunikasi. Mungkin terlihat sangat simple. Tapi kalau kita tidak melakukannya, itu bisa menyebabkan bahaya, perang. Ya. Pertama adalah communication gives direction and purpose. Katakan ke kanan kiri, communication gives direction and purpose. Masih ingat dengan kejadian cerita mengenai Menara Babel? Ya, kita baca ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kalau kita punya satu bahasa, saat itu ya, mereka punya satu bahasa, apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Tuhan yang bilang loh, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Mulai dari sekarang,
Apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Bayangkan, kalau seluruh manusia bisa memiliki satu bahasa. Ya kan? Semua bisa terlaksana. Kita mungkin sekarang, ya satu bahasa nih, tapi kita memiliki pikiran yang berbeda-beda. Ya kan? Dia punya satu bahasa, semua bisa terlaksana. Satu, ya kan? Kayak satu nusa, satu bangsa ya istilahnya. Nah, inilah yang Tuhan gagalkan dengan mengacau balaukan bahasa itu. Artinya adalah komunikasi itu dikacau balaukan sehingga kita tidak lagi bisa memiliki yang namanya satu kesatuan. Kalau kita bisa memiliki, kalau bayangkan kalau semua orang di sini bisa memiliki satu visi, satu misi, nggak ada yang belok kiri dan kanan, kita bisa melakukan apa aja. Benar? Proyek Babel gagal karena apa? Karena komunikasi yang gagal. Benar? Karena ketika bahasa mereka dikacaukan, apa yang terjadi? Wah ya, bangun ini. Yang satu apa ngomong apa gitu ya. Akhirnya nggak ada yang terjadi, semuanya kacau. Demikian juga dengan gereja bisa kacau karena tidak ada bahasa yang dimengerti. Apalagi rumah tangga, kacau. Meskipun kita saling-saling berbicara, ya kan, dengan bahasa mungkin yang ini bahasa Hokkien lah, ya kan, padahal paling mengerti, tapi benar nggak dimengerti? Kadang-kadang kita sudah memberitahukan ya, seringkali sudah 2-3 kali dikasih tahu, tetap aja tidak dilaksanakan gitu ya. Kesel kan? Nah, penting adalah buat kita untuk bisa menjadi understand gitu ya. Kalau kita confuse seperti ini, kita menjadi scattered. Kalau kita confuse, kita menjadi yang namanya konflik gitu ya. Makanya kenapa managing konflik, kita nggak usah jauh-jauh bagaimana kita belajar, bagaimana kita manage konflik gitu. Kita manage konflik tuh dari hulu gitu ya. Bagaimana kita stop konflik dari awal. Kalau semua bisa mengerti dengan language, saya rasa konflik itu bisa di-avoid. Kalau kita semua mengerti dengan instruksi, mengerti dengan segala macam hal, saya rasa nggak akan ada yang, maksudnya konflik itu bisa di-avoidable. Kalau yang lalu kita bicara mengenai iri hati, kalau sekarang kita avoid konflik dengan mengerti dan komunikasi yang baik. Oke? Kalau di dalam IT ya, di dalam IT ada yang namanya title project manager, ya kan? Saya juga baru tahu itu ketika saya datang ke sini. Project manager itu kerjanya tahu nggak apa? Cuma cuap-cuap gitu ya. Dia dibayar dengan gaji gede, tapi kerjanya cuma datengin departemen yang satu, departemen yang lain, departemen yang lain, departemen yang lain. Kerjanya bilang, lu siap ya gitu ya. Jadi dia kerjanya untuk sebuah proyek gitu ya. Misalkan kita perlu mengajarkan proyek Babel contoh. Kita perlu tim yang bikin batu bata. Nah dia datangin tim batu bata. Pokoknya saya perlu batu bata ini besok 1000 gitu. Dia datang ke situ. Kemudian dia datang ke ini. Saya butuh semen segini. Saya butuh ini. Itu adalah kerja project manager. Dia nggak kerja apa-apa. Pokoknya kerjanya cuma ngomong ke tim demi tim. To make sure apa? Semua itu siap. Karena apa? Karena tim sama tim, departemen dengan departemen itu jarang berbicara gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong dengan departemen IT yang programmer, males dia berkomunikasi dengan orang-orang, apalagi orang customer ya. Kalau saya kerjanya adalah customer engineer, saya kerjanya berbicara antara programmer dengan konsumer, ya kan? Konsumer nggak mau ngerti dia, pokoknya saya maunya ini benar gitu. Sedangkan si programmer ngotot, ini udah benar gitu kan. Jadi saya harus bilang, lu benar apa dia yang benar gitu kan. Jadi kita harus cari tahu, oh ternyata sama-sama nggak benar gitu ya. Nah itu adalah tugas dari saya, engineer. Tetap kita butuh yang namanya komunikasi. Sebenarnya kerjaan saya juga banyak cuap-cuap gitu kan. Cuma dengerin dia doang, masalahnya dia apa. Kemudian saya sampaikan dengan bahasa komputer, dengan si ini. Kemudian dia membalikan saya dengan bahasa komputer, saya balikin dia dengan bahasa Inggris gitu ya.
Nah, itu adalah kerjaan dari project manager atau customer engineer. Hanya masalah komunikasi. Benar. Mau lamar jadi saya. Kalau Anda komunikasinya lancar, semuanya baik. Karena apa? Kita terhadap konsumer, kita bisa membaikkan dia, bilang tenang, nanti kita akan handle. Meskipun saya tahu nggak bakal di handle di situ, tapi kita make sure dulu, bilang kamu punya masalah, kita udah tahu gitu ya. Baru kita cari ke dia, ini mau dibenerin nih, cepat gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menghandle komunikasi. Demikian juga ketika kita menghandle komunikasi ya, kita harus tahu di mana posisi komunikasi itu. Kalau saya dalam pekerjaan saya selalu dikatakan where is the ball gitu ya. Karena gini, ketika ada consumer komplain, saya sudah menyampaikan kepada tim programmer misalkan. Kemudian satu hari kita nggak mendapat jawaban. Dari situ kita bisa lihat, oh ini saya diperiksa oleh audit yang lain, dia bilang where is the ball gitu ya. Di mana tuh ketahannya? Oh, dia bilang oh itu tahannya di situ. Kalau dia nggak jawab, saya tinggal panggil manajernya dia. Bilang, bos, lu punya bawahan nggak jawab? Dia harus jawab. Nah, dia dijawab, ballnya balik nih. Saya udah balikin ke konsumer. Where is the ball now? Di konsumer. Kalau ballnya di konsumer, kita nggak usah pusing. Ya, dia tinggal dia happy, dia nggak bakal jawab. Ya berarti udah beres kan? But kalau the ball is with us, kita harus menjawab. Betul? Nah, itu juga sama dalam hubungan kita. Kadang-kadang kita sudah berbicara kepada orang nggak menjawab. Kita rasa apa? Dikacangin. Enak gak dikacangin? Hah? Nggak enak kan? Nggak enak. Ada yang mau dikacangin. Semua nggak ada yang mau pasti dikacangin. Tapi seringkali kita mengacangin orang. Betul? Orang kirim kita message, kalau buat kita nggak penting, udah kita nggak bales gitu ya. Giliran kita kirim orang message, kesal gitu. Ini orang kok gak bales-bales sih gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau dikacangin, let's act the same. Jangan kacangin orang. Orang jawab, orang tulis, kita berusaha tendang bolanya balik. Pokoknya bola saya ke saya tendang balik gitu. Bolanya di lu sekarang maunya ya. Let's make that habit. Itu adalah sesuatu yang is good habit. Jangan sampai bolanya di kita semua. Wah, bolanya di mana ya kan? Oh, di dia tukang penghambat bola gitu. No, kita harus berusaha. Apapun kita harus berusaha balas. Terutama ya itu di dalam pelayanan ya, dalam pelayanan ketika kita ditugasin gitu ya. Kita di misalkan lead department dari tim praise and worship udah kirimin, ayo kita akan bikin misalkan pelatihan gitu ya. Kita akan bikin workshop pada hari 2 minggu lagi. Tolong ya yang bisa hadir balas. Wah, itu bisa kelihatan sih yang tukang ngacangin ya gak? Pengen ditimpuk ya? Nah, bener. Kalau saya bisa timpuk, saya timpukin satu. Let's be professional. Iya gak? Kita itu perlu planning dalam hal kayak saya itu perlu yang namanya booking tempat, booking makanan dan sebagainya. Let's not like gua last minute. Don't be like that. Just bisa balas, nggak bisa pun balas sehingga kita bisa tahu ballnya udah bukan kita rilis. Dengan begitu kalian bisa menghindari konflik. Benar apa enggak? Benar banget. Kalau kita nggak balas, nah si ininya asumsi, lu nggak bakal datang nih ya, ya kan? Lu nggak datang nih, tiba-tiba nongol, kesel nggak? Makanan gue udah beli 2 misalnya 10 porsi, nggak cukup nih gitu ya istilahnya. Nah, bayangkan gitu ya, kita harus komunikasi dengan baik. Demikian juga dalam hubungan rumah tangga, saya rasa, ya nggak? Dalam hubungan rumah tangga kalau kita nggak komunikasi dengan baik, tiba-tiba ya mungkin ada yang suruh jemput anak ya kan, yang satu asumsi yang si suami bakal jemput, ya suami bakal asumsi enggak istri gue yang bakal jemput, sehingga nggak ada yang jemput gitu ya. Nah
itu kita harus komunikasikan semua, jadwal segala macam. Jangan sampai kita asumsi. Kembali lagi kepada komunikasi adalah communication itu kita ada dengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Communications to a relationship is like oxygen to life. Without it, it dies. Yang setuju katakan amin. Kalau kita nggak komunikasi kepada siapapun, kepada pasangan kita, benar gak relationshipnya die? Kita nggak mengenal orang itu, betul? Bayangkan kalau dalam suami istri di rumah nggak komunikasi, what's going to happen? Dia malah mencari komunikasi kepada tetangga, gitu ya. What's going to happen? Gitu. Ya tiap hari larinya ke tetangga aja, gitu. Communication is important. Without communication, your relationship dies. Oke? Kedua adalah itu, kita harus learn to respect. Ketika kita komunikasi, kembali lagi kita adalah exchange information. Menerima dan memberi. Jangan ketika kita menerima tapi kadang-kadang itu kita kebiasaan multitasking. Saya juga dulu ya suka begitu multitasking. Lagi gini terus istri ngomong gitu. Akhirnya dia juga kesel kan. Lu dengerin nggak? Denger. Apa gitu ya. Apa coba gitu ya kan. Learn to lihat ya kan. I think I'm learning juga gitu. Begitu dia ngomong langsung taruh handphone gitu. Apa gitu. Dengerin gitu. Demikian juga kita ketika ngomong ketika ya kan pasangan kita mau dia setidaknya jawab ya kan apapun itu. Biar akhirnya jelas. Jangan kita udah ngomong gitu tahu-tahu nggak dimengerti. Terus tiba-tiba jadi salah kan informasi, jadi kesel, ya gak? Jadi konflik. Benar? Kemudian komunikasi yang efektif tidak sama dengan banyaknya informasi yang kita sampaikan. Tetapi apakah informasi itu dimengerti? Kadang-kadang ya itu, kita kasih informasi too much. Tapi kita nggak make sure dimengerti apa enggak. Kita harus menyampaikan informasi yang dimengerti. Karena kalau kita kasih banyak nggak dimengerti sama aja, ya kan? We need to make sure that the other person understand it. Kita harus mengatakan the why, ya kan, the how, biar dia mengerti. Oh, kenapa ya demikian gitu. Kalau dia nggak mengerti, yang ada adalah apa? Yaitu menjadi misunderstanding juga. Menjadi misalnya kita sudah mencoba untuk berbuat baik kepada orang itu ya. Kita mungkin berbuat baik mengantarkan orang ini kemana. Misalnya kita punya waktu untuk mengantarkan dia doang terus kita left gitu ya. Tapi kita nggak memberitahukan bahwa kita harus pergi. Kemudian orang itu ketika diantar di left dia pasti bilang, wah begitu doang nih gitu ya. Udah diantar kagak ditemenin gitu. Menjadi misunderstanding. Hingga akhirnya orang itu jadi marah gitu kan. Padahal maksud kita juga baik ya kan untuk mengantar gitu. Nah, kita harus mencoba untuk memberitahukan kepada semua orang ya kan apa maksud kita. Nah, itu yang kita pelajari adalah kita harus menyampaikan informasi itu supaya dimengerti. Yesus pun ketika dia mencoba memberitahukan kepada para muridnya, Yesus memberitahukan memprediksi kematiannya 3 kali. Yang pertama yaitu di Markus, kalian bisa baca sendiri di Markus 8, yang kedua di Markus 9 dan yang ketiga di Markus 10. Ketika Yesus pertama kali memprediksi kematiannya kan si Petrus bilang, "Oh, nggak akan terjadi," gitu kan. Nah, Yesus bilang, "Enyahlah engkau iblis." Nah, kedua kali ketika Petrus mencoba memberitahukan itu, yaitu ketika mereka habis naik dari gunung di transformasi bersama Peter, John, and James ya bertiga. Petrus memprediksi lagi kematiannya dia. Dan yang ketiga, ketika mereka sedang mau menuju ke Yerusalem. Ketiga-tiganya itu ketika diberitahukan, para murid itu nggak ada yang mengerti pada saat itu, meskipun dia bersama-sama dengan Yesus.
Tapi ketika dia nggak mengerti, dikatakan apa? Mereka juga afraid to ask him. Ya. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ya kan? Jadi apa yang terjadi di sini? Mereka menjadi asumsi kan? Karena kita nggak mengerti, kita sudah diberitahu, tapi kita pura-pura mengerti. Sehingga yang terjadi adalah kita menjadi asumsi. Dan itulah yang menjadi masalah, yaitu ketika kita sudah mendengar informasi, kita tidak mengerti, kita menjadi asumsi. Makanya poin saya yang kedua adalah never assume anything. Katakan kanan kiri, never assume anything. Asumsi orang-orang Gad dan Ruben bahwa dia nggak perlu memberitahukan kepada orang Israel menjadi masalah. Demikian juga asumsi dari orang-orang Israel. Nothing will land you in problem faster than false assumption. Okay? If we have a false assumption, we going to land into problem. Ada ilustrasi adalah seorang suami istri yang sedang mau spend anniversary-nya dia. Ya, mereka sang istri sudah plan, bilang let's spend our anniversary. Gitu. Saya pengen makan Chinese gitu ya. Oke. Ketika dalam perjalanan naik mobil, kemudian si suami bilang, no, I feel like eating Mexican gitu ya. Kita go to Mexican. Terus si istri bilang, enggak, saya suka Chinese. Bilang, Chinese-nya enak gitu ya. Terus si sang suami bilang, enggak, saya lagi kepengen makan taco. Gitu. Saya pengen makan Meksiko. Jadi dalam mobil suami dengan istri ribut. Cuma ke restoran mana, Meksiko, Chinese. Akhirnya sang istri saking nggak tahannya bilang, you idiot, sorry ya, bilang, gua sudah plan surprise party buat lu di restoran Chinese. Ada banyak orang yang sudah menunggu gitu ya. Terus si suaminya ketawa, haha, gua juga punya plan buat lu di restoran Meksiko gitu ya. Nah, itu adalah menjadi false assumption. Karena apa? Yaitu masing-masing mau memberikan surprise, ya kan? But surprise yang kita berikan kadang-kadang bisa menjadi surprise balik kepada kita. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan orang lain. Ada efek dari orang lain yang berhubungan dengan kita. Benar? No matter how good your intention, miscommunication will bring a disaster. Katakan kanan kiri yuk. Itikat baik kita kalau di misunderstood orang, pasti nggak akan berhasil dengan baik. Benar? Meskipun kita berbuat baik, kalau di misunderstood pasti akan menjadi disaster. We need to communicate. Fools base their thoughts on foolish assumptions, so their conclusions will be wicked madness. Fools base their thoughts on foolish assumptions. Kalau kita base our thoughts on assumptions, hidup kita pasti akan menjadi kacau. Oke? Nah, jangan asumsi gitu ya. Katakan yuk kanan kiri, jangan asumsi. Makanya Yesus, dia nggak mau asumsi. Ketika dia 3 kali memberitahukan kepada para murid, setelah dia mati dan bangkit, dia stay di dunia ini selama 40 hari. Benar? Selama 40 hari dia mengajar para murid-muridnya. Dikatakan bahwa ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. He opened their minds to understand the scriptures. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Yesus make sure kepada para muridnya supaya mereka understand. Dia nggak mau asumsi, bilang, oh mereka understand. Ya tentu aja Yesus tahu mereka understand apa enggak. But Yesus make sure they understand, they open their minds. Oke? Yesus memberikan kepada mereka, kalau kita baca Holy Spirit yang akan membuka mata pikiran kita untuk bisa mengerti. Poin yang ketiga adalah
A gentle answer deflects anger. Ketika kita menghadapi yang namanya konflik, kadang-kadang gentle answer, jawaban yang lemah lembut itu sebenarnya bisa menghindari konflik. Benar? Ketika orang Gad, orang Ruben tadi disamperin oleh 10 leaders. Mereka kan di asumsi yang salah kan. Dia bilang, kamu itu menyembah berhala ya gitu. Kalau saja orang Gad Ruben ini juga naik pitam, dia bilang, apa? Enggak gitu ya. Dia bisa aja attack balik. Tapi mereka mengatakan dengan baik gitu ya. Oh enggak gitu ya. Kita menyembah Tuhan gitu. Sehingga pertikaian bisa dihentikan. Benar? Kalau kemarin kita bilang cepat, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah. Kadang-kadang perkataan yang lemah lembut meskipun kita sudah dimarah-marahin orang itu bisa meredamkan yang namanya kegeraman. Kemudian di James dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oke? Ini kita bahas kemarin ya di Men's Care, seru sekali. Demikian juga kita bahas kemarin ini, Yakobus 3. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat menggegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Oke? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, kita harus bisa mengontrol lidah kita. Oke? Karena bagaimanapun itu adalah sesuatu yang akan membangkitkan amarah. Ya kan, dengan kita berkomunikasi dengan lidah. Ya kan? Kita bisa memarahin orang, kita bisa berkata-kata dengan lembut juga dengan lidah. We need to be able to control it. Kalau enggak, ya itu bisa menjadi perang. Ya kan? Kalau kemarin kita belajar, Pak Albert sharing bahwa pemimpin dunia bisa perang hanya karena saling berbantah-bantahan istilahnya. Demikian juga kita sebagai manusia, kita juga bisa pasti kalau kita nggak bisa menahan diri. Nah, tugas kita kan, kita diberikan tugas untuk spread the gospel, ya kan, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Nah, we need to learn itu the art of communication. Bagaimana kita bisa communicate kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya kan? Kadang-kadang kita menghadapi orang ketika kita mencoba untuk memberitakan Injil, kita mungkin menghadapi orang-orang yang oppose, yang nggak suka, gitu kan? Mungkin kadang-kadang kita jangan menjadi marah gitu kan. Kadang-kadang orang itu marah kepada kita. Kita harus seek to understand the other person viewpoint. Seek to understand the other person viewpoint doesn't mean that we agree with them. Ketika kita berdua dengan orang itu berbeda pendapat, kita berkomunikasi dengan orang itu untuk mencari tahu. Komunikasi itu untuk mencari tahu. Orang itu tuh kenapa punya pemikiran seperti demikian. Sehingga kita mengerti, oh dia itu begini gitu. Dengan apa? Dengan komunikasi kan? Communication is not seeking to convince the other party. Kita nggak menggunakan komunikasi kita untuk convince the other party. Tapi kita seek to understand. Dari pembicaraan kita mengerti, oh dia ternyata punya point of view-nya begini. Dan saya punya point of view-nya begini, gitu kan. Kita komunikasi dan kita bisa yang namanya tukar pikiran, ya kan, sampai
dengan baik, dengan damai, sehingga semua masalah tidak terjadi. Tidak ada yang namanya konflik. Tapi kalau kita komunikasi dengan convince gitu ya, nggak bisa, kamu pokoknya harusnya begini gitu. Itu bukan yang namanya komunikasi. Karena communication sekali lagi adalah to receive and to give. Oke? Nah, saya sudah mau tutup bahwa kembali kita belajar communication is like oxygen to relationship. Berapa sering kita communicate kepada mungkin keluarga kita, ya kan? Mungkin kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, dan yang terpenting adalah kepada Tuhan. Berapa sering kita communicate kepada Tuhan kita? Karena kalau kita jarang communicate dengan Tuhan kita, there is no relationship, there is no oxygen to that relationship. It's sour. Sehingga kita nggak tahu maksud Tuhan tuh apa. Ya kan, ketika kita communicate, kita baru tahu, oh kita baru understand. Kan communication is to understand. Kalau kita nggak communicate kepada Tuhan, kita nggak akan understand maunya Tuhan tuh dalam kehidupan kita apa. Sehingga apa? Kita ya itu, mungkin kita sering berada dalam gereja, tapi kita tidak mengerti. Sebenarnya Tuhan tuh mau kita apa? Sebenarnya Tuhan mau kita itu menjadi apa? Nah, di dalam Yohanes kita ada baca bahwa banyak orang, banyak disciples berkata, dikatakan bahwa this is very hard to understand. How can anyone accept it? Ketika mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka tidak berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan Yesus. Tentunya mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika orang-orang tersebut mengalami yang namanya kesusahan, mengalami yang namanya doa-doa mereka belum terjawab, mereka malah menjadi kesel. Mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Gitu ya. Mungkin mereka mulai merasakan yang namanya konflik kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka melarikan diri dari Tuhan. Dikatakan di sini, at this point, many of his disciples turned away and deserted him. Kalau kita nggak mengenal Tuhan kita dengan baik, mungkin kita bisa sama dengan para murid ini. Kita bilang, this is menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus is hard, ya, it is hard gitu. Karena apa? Kita tidak mengerti yang sebenarnya. Makanya kita harus berdoa, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita mengerti maunya Tuhan tuh apa dalam kehidupan kita. Communication is the key. Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti, benar? Banyak hal, karena kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa memikirkan cara jalan Tuhan tuh seperti apa. Kita cuma manusia. Tuhan tuh memiliki jalan pikir yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh ke depan. Dia sudah melihat kehidupan kita jauh di depan. Semua rancangan-rancangan yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Kadang-kadang ya itu, kita perlu yang namanya proses. Namun kita nggak sabar, gitu istilah, nggak sabar untuk melakukan proses itu. Mari kita senang banget berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan.
mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya Bapa. Ajar kami Tuhan, dengan melalui berkomunikasi dengan baik ya Tuhan, kami bisa meng-avoid konflik-konflik yang ada depan kami ya Tuhan. Dengan menjawab dengan lemah lembut, dengan mengontrol lidah kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kalau Engkau yang pakai lidah kami ya Tuhan, untuk bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Melalui lidah kami ya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Sebab satu mata air tidak akan menghasilkan air yang asin dan juga air yang manis. Pakai hati kami ya Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan. Biarlah selalu terpancar mata air yang baik ya Tuhan. Mata air yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang menyicip mata airnya Tuhan, mereka mengenal siapakah kami ya Tuhan. Mereka mengenal sumber dari air ini ya Tuhan, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Air kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau hari ini kami bisa belajar lagi melalui perkataan kami ya Tuhan, kami bisa membangun ya Tuhan. Kami bisa membuat orang menjadi mengerti, mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami ya Tuhan, setiap dari orang tua ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa menahan perkataan, menahan amarah kami ya Tuhan terhadap anak-anak kami ya Tuhan. Bagaimanapun ya Tuhan, biarlah kami bisa belajar ya Tuhan, untuk saling mengasihi, saling mencintai ya Tuhan terhadap anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa ya Tuhan memberikan damai sejahtera ya Tuhan di dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Mari kita terima berkat ya Tuhan. Jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yang di atas lumbumu, dalam segala usahamu, segala studimu, dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau yang berkati ya Tuhan, supaya fellowship ini berbuah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk makanan kami yang kami akan makan, supaya menjadi kesehatan bagi kami dan kekuatan bagi kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman.